antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Kalau kita bicara tentang fitrah, itu terkait dengan ruh. Kalau kita bicara tentang nurani, itu terkait dengan ruh. Jadi kita berbicara tentang ibadah, itu terkait dengan dimensi ruh. Karena ruh ini adalah sesuatu yang terhubung secara koneksi, secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku padanya. Nah, jadi satu sisi, ruh ini adalah tetap dalam singgasananya yang batin. Maksudnya dia tetap tidak diketahui. Yang kita tahu bahwa ruh ini adalah dia yang memberikan kehidupan terhadap tubuh kita. Jadi kenapa kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, bisa melakukan aktivitas, itu karena diberikan kehidupan oleh ruh kita. Nah, kenapa ruh ada dimensi kehidupan? Karena ruh ini terkait langsung dengan sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya, ruh ini adalah sesuatu yang hidup di dalam diri kita, dan juga dia tentu sesuatu yang juga menghidupkan. Jadi dia selain dia hidup, tapi juga sebenarnya dia menghidupkan. Menghidupkan kita. Kenapa? Karena dia terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan pembahasan diri kita sebagai manusia yang memiliki dimensi ruhaninya. Dan ruh ini adalah hakikat manusia. Jadi kalau kita tanya apa hakikat manusia, ya itu hakikatnya kepada ruh. Ruh ini bersifat abadi. Jadi setelah kita diciptakan dengan peniupan ruh, kemudian turun ke dunia, lalu dari dunia ini kemudian kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan tubuh fisik kita, lalu ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadah seseorang, sesuai dengan tempat kembalinya masing-masing. Jadi dari sini kita dapat pahami ada dua dimensi di dalam diri manusia. Yang pertama adalah dimensi ruh, dan dimensi ruh ini terkait langsung dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang kedua adalah dimensi fisik. Dimensi fisik ini adalah dia tercipta sesuai dengan kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, jadi ruh kemudian diturunkan, lalu kita memasuki dunia tubuh kita sendiri. Dan oleh karena itu di alam sebelumnya, seluruh manusia sebenarnya saling mengenal di alam rohani. Semua saling menyatu dari seluruh hakikat manusia. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jadi min nafsin wahidah. Jadi semua sudah berkumpul, menyatu di alam sana, kemudian turun. Turun itu sesuai dengan dirinya, yaitu sesuai dengan karakter yang terkait dengan orang tua kita masing-masing. Itu dimensi turun. Makanya dimensi turun ini di dalam Islam itu sangat penting untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu diturunkan. Al-Quran diturunkan. Kan? Nahnu nazzalnal Quran, kami turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Nahnu nazzalnal Quran. Nahnu nazzalna dzikr, kami turunkan, yaitu Al-Quran sebagai pengingat. Dan bahkan wa anzalnahul hadid, dan kami turunkan besi. Nah, dalam kata lain, penciptaan segala sesuatu berdasarkan penciptaan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Quran membahasakannya dengan bahasa turun. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahwa kita semua ciptaan ini, makhluk ini, itu berasal dari dimensi yang tinggi, ketinggian.
dimensi ilahiyah. Kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua diturunkan, termasuk kita diturunkan, yaitu dari alam ruh, kemudian turun ke alam dunia. Sebab itu ada kalau pasti ibu-ibu semua tahu ayat tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ayat itu menjelaskan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ruh yang ada. Jadi Tuhan bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala, mereka menjawab, bala, benar. Engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Syahidna ini maksudnya ruh kita menyaksikan di alam sana tentang dimensi ilahiyah. Jadi dalam Al-Quran, di situ ada dialog antara ruh seluruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pertama adalah dimensi penciptaan ruh yang terpisah dengan penciptaan tubuh manusia. Dan penciptaan ini dijelaskan dalam hadis, diciptakan ribuan tahun lamanya sebelum tubuh kita diciptakan, kemudian turun di dunia. Nah, setelah kita turun di dunia, di sini baru terjadi hubungan antara ruh manusia dengan tubuhnya. Jadi pada awalnya dia terpisah, setelah dia menyatu dengan tubuh, nah barulah kemudian di situ ada seperti masing-masing punya keinginan. Jadi tubuh punya keinginannya sendiri, seperti kalau kita milih pakaian, mau makan yang enak, ingin tempat yang nyaman, itu sebenarnya dimensi tubuh fisik kita. Nah, kemudian kalau kita ingin beribadah, kita ingin taklim seperti ini, kita ingin mencari ma'rifat, itu adalah keinginan ruh. Kenapa? Karena ruh ini memang karena asalnya dia dimensi yang tinggi, karena peniupan ruh, sebab itu ruh selalu ingin kembali ke atas. Nah, cuma ketika dia turun di dunia, nah di sini ada interaksi antara tubuh kita dengan ruh kita. Makanya kita menyaksikan dengan baik, kadang berdialog antara apa yang tubuh inginkan dengan ruh inginkan. Misalnya antara sholat dengan makan ya. Masuk waktu sholat, nah kita dialog. Makan dulu, sholat dulu, makan dulu. Nah itu dialog fisik dengan ruh sebenarnya. Karena kebutuhan makan bakso itu adalah tubuh. Nah, masuk waktu sholat, itu adalah kebutuhan ruh. Makanya di situ ada dialog. Apakah mau bakso dulu atau sholat dulu. Dan banyak hal yang terjadi dialog ya. Ini contoh kecil betapa dalam keseharian kita hal-hal seperti ini itu kita saksikan dengan baik di dalam diri kita sendiri. Makanya tema kita ini adalah bagaimana mengenal sifat-sifat ruh ini, karena kita tidak mengetahui hakikatnya, tapi kita tahu ininya saja, apa efek-efeknya. Jadi kita tahu efek-efeknya berdasarkan hadis tadi, efek-efeknya, dan dari efek itulah kita bisa tahu bagaimana dia berinteraksi dengan tubuh kita. Nah, sebab itu syariat diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah sebenarnya untuk menundukkan tubuh kita, keinginan tubuh. Sholat yang kita lakukan dalam setiap hari, sholat yang kita lakukan itu sebenarnya untuk menundukkan, menyadarkan bahwa pengendali dari tubuh ini adalah ruh. Jadi pengendalinya adalah ruh. Misalnya kalau kita makan sesuatu, makanan itu kan diolah ya di dalam tubuh kita, kemudian setelah diolah, dia kemudian didistribusi makanan itu. Ada yang menjadi darah merah, darah putih, ada yang jadi rambut, jadi kuku, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, yang mendistribusi itu sebenarnya kerjaan roh.
Dia mendistribusi makanan ke beberapa menjadi bentuk-bentuk yang lain dalam tubuh kita, sel-sel, itu adalah perbuatan ruh. Itu luar biasa ya. Kita tidak pernah menyadari hal itu, tapi itu adalah kerjaan ruh. Makanya dalam judul tema kita adalah kalau kita mengenal dengan baik dimensi ruh dan tubuh kita, itu adalah akan mengantarkan kita mana yang mesti kita prioritaskan. Nah, kadang kita berjalan karena kita tidak tahu, kadang kita lupa. Lupa karena tadi pengetahuan kita tentang hal ini adalah sedikit, sedikit. Tidak memadai. Padahal banyak hadis dan Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pembahasan ini. Nah, jadi di satu sisi Quran menjelaskan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa penjelasan tentang ruh itu memang sangat sedikit. Satu sisi juga ada ayat lain dan juga banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang dimensi ruh. Karena dengan petunjuk-petunjuk itulah kita tahu bagaimana cara kerja dari ruh kita. Okay? Kita juga tahu bagaimana cara kerja dari tubuh fisik kita. Nah, saya ingin kembali lagi. Kalau secara kita lihat di sini ada dua dimensi dalam diri manusia. Ada yang yaitu tubuh yang dia tercipta di dunia ini. Ada dimensi ruh yang tercipta ribuan tahun sebelum sebelum penciptaan tubuhnya. Nah, ketika ruh turun dan kemudian dia menyatu dengan tubuh, nah kita akan lihat di dalam diri kita ya, dalam diri kita ini itu sama sekali tidak ada sekat atau tidak ada tirai, tidak ada pemisah. Jadi ruh dengan tubuh tidak berpisah, tubuh dengan ruh tidak berpisah. Cuma yang menakjubkan, kita tidak tahu ruh. Kan? Jadi itu menakjubkan ya, meskipun ruh hadir di dalam tubuh kita, ruh hadir di dalam fisik kita, tapi yang menakjubkan kita tidak tahu ruh kita sendiri. Yang kita tahu, ruh mengalir di seluruh tubuh kita. Okay? Yang kita tahu, ruh mengalir di seluruh tubuh kita. Karena berkat ruh inilah kita bisa mendengar, melihat, meraba, dan berkata-kata, dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya aktivitas ruhania. Aktivitas ruhania. Nah, di dunia ini terjadi interaksi. Sebab itu tubuh kita ini, fisik ini adalah alat bagi ruh. Jadi kendaraan bagi ruh. Tapi sebenarnya yang bekerja adalah ruh kita. Jadi yang bekerja adalah ruh kita. Ruhlah yang memberikan dimensi kehidupan. Nah, saya kembali. Jadi tadi di sini kita lihat ada dua dimensi yang terpisah satu sama lain. Ada ruh yang diciptakan ribuan tahun sebelumnya. Ada tubuh yang diciptakan di dunia ini. Nah, di tengah-tengah ini antara tubuh fisik kita dan juga ruh kita, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan nafs, itu kan nafs. Banyak sekali Quran berbicara tentang nafs, seperti nafsul lawwamah, nafsul ammarah, nafsul mutmainnah. Nah, nafs itu letaknya dia di antara tubuh dengan ruh. Jadi saya ulang ya. Jadi kita punya ruh yang diciptakan ribuan tahun sebelum diciptakan tubuh. Nah, kita ada tubuh fisik ini yang lahir di dunia dengan dunia fisik ini. Nah, di antaranya itu ada yang disebut dengan nafs. Kenapa ada nafs? Jadi ruh ini yang. Jadi ruh ini yang memelihara tubuh kita melalui nafs. Melalui nafs kita. Nah, sebab itu di situ ada dialog antara ruh dengan tubuh, dan di antaranya di situ adalah nafs. Nafs ini yang dekat dengan tubuh. Seperti ada nafsul lawwamah, nafsul ammarah. Nafsul lawwamah itu yang senantiasa mengajak keburukan. Ammarah itu disebut dengan nafs yang ego. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu disebut dengan nafs yang sudah jinak.
tunduk. Makanya dia nafs yang sudah ingin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, di sini kita menemukan 3 ya dimensi dalam diri. Pertama adalah dimensi ruhaniyah, kedua adalah dimensi nafs, yang ketiga adalah tubuh. Jadi awalnya memang hanya 2, yaitu ruh yang diciptakan ribuan tahun sebelumnya, tubuh. Nah, tapi ketika ruh turun di dunia, nah ada yang memperantarai. Kenapa perlu diperantarai? Karena ruh dengan tubuh ini jauh berbeda. Karena dia sangat fisik, tubuh ini kan sangat fisik ya, materi, sangat kasar lah sifatnya. Dia berjisem yang materi yang fisik yang kasar. Maksudnya benda padat. Kemudian ruh ini dimensi yang sangat suci, sangat jernih, dia peniupan ruh. Nah, sehingga itu ada perantara antara ruh dengan tubuh kita. Sama dengan alam ini. Ada alam dunia, kemudian setelah alam dunia kita masuk ke alam barzah, setelah alam barzah kita masuk lagi ke alam ruh. Nah, kitab juga begitu, ada kitab yang kita pegang sekarang ini dalam bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab. Ada juga kitab di Lauhil Mahfuz, ada juga kitab di alam barzah. Jadi semuanya 3 tingkatan. Manusia punya 3 tingkatan, ada tubuh, ada nafs, ada ruh. Alam juga begitu, ada alam dunia, ada alam barzah, alam ruh. Kitab juga begitu, ada kitab dalam bahasa Arab, ada kitab di Lauhil Mahfuz, dan juga ada kitab di pertengahan ini di alam alam nafs, yaitu dalam kitab-kitab bentuk. Nah, ini sangat perlu untuk kita ketahui dalam hal menghubungkan terjadi karena terjadi interaksi di antara ketiganya. Nah, nafs ini dekat dengan tubuh kita. Jadi nafs itu dekat dengan tubuh. Makanya Quran menjelaskan ada nafsul lawwamah ammarah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Jadi karena kita hidup di dunia dan hampir yang persoalan kita yang kita hadapi kan soal dunia ya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Itu adalah karena kita hidup di dunia ya, yang kita selesaikan sebenarnya adalah persoalan dunia pada umumnya. Nah, persoalan ini itu akan memberikan satu dialog sebenarnya dalam diri tentang bagaimana kaitannya dengan dimensi ruhaniyah di dalam diri kita. Makanya saya contohkan tadi, kalau kita mau pakaian yang bagus, itu urusan tubuh. Kalau kita mau makanan yang enak, itu urusan tubuh. Karena yang makan ini tubuh. Kemudian, kalau dia ingin suasana yang nyaman, yang enak, itu urusan tubuh. Nah, sementara ruh juga punya keinginan yang lain. Dia mau taklim, dia mau bermunajat, dia mau puasa, dia mau sholat. Itu juga adalah urusan dimensi ruhaniyah. Nah, tapi dia turun di dunia ini sehingga terjadi dialog, terjadi interaksi. Seharusnya ruh ini adalah menjadi pengendali dari tubuh kita. Jadi itu seharusnya, karena memang begitu. Makanya saya contohkan tadi, kalau kita makan, kemudian dia diurai dalam tubuh, didistribusi, ada yang jadi darah merah, darah putih, dari daging, dari tulang, jadi tulang, dan seterusnya. Siapa yang mendistribusi? Itu adalah ruh. Jadi sebenarnya memang tubuh ini diatur oleh ruh kita. Jadi tubuh ini diatur oleh ruh kita. Makanya kalau kita stres, panik, cemas, nah itu akan berakibat ruh kita tidak mendistribusi apa yang masuk ke dalam tubuh, kan? Tapi kalau dia sehat, ruh kita tidak stres, dia normal seperti biasa, ruh akan mendistribusikan ini dengan bagus. Kenapa? Karena dia sedang aktif dan normal dan dia tidak tergoncang.
Tapi ketika kita stres, cemas, nah itu akan mempengaruhi ruh kita untuk mendistribusi apa yang masuk ke dalam tubuh. Akhirnya sakit. Itulah alasannya dalam pandangan dalam pandangan tasawuf, kenapa ruh ini kalau kita cemas atau apa ya, stres itu berakibat kepada sakit secara fisik. Kenapa? Karena tadi yang mengatur seluruh pencernaan yang dalam diri itu adalah dimensi ruh. Itu pendekatan tasawuf ya. Itu adalah seperti itu. Nah, makanya kalau kita terus menjaga ruh ini untuk senantiasa dia bersifat normal, tidak mudah tergoncang, tidak mudah stres, tidak mudah cemas, maka tubuh ini pun akan mudah untuk mengikuti dimensi ruhnya, yaitu dia juga akan sehat seperti itu. Jadi ada seperti yang berkembang ya disebut dengan self healing, bagaimana seseorang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu kan. Bagaimana seorang bisa menyembuhkan sendiri, seperti kalau tidak salah Titik Puspa, itu dengan menghipnotis tubuhnya melalui kekuatan ruh yang dimiliki, seperti itu. Karena memang teorinya seperti itu. Setiap hari kok ruh itu bekerja untuk tubuh kita. Apa yang kita makan dia olah, apa yang kita minum dia olah, dan seterusnya. Nah, makanya itulah kenapa syariat turun. Itulah kenapa syariat datang. Syariat datang itu untuk kemudian manusia ini tetap berada di dalam koridornya sebagai insan ruhaniah, kan? Jadi syariat datang dan turun ini agar manusia senantiasa berada dalam koridornya sebagai insan ruhaniah. Apa insan ruhaniah? Insan ruhaniah ini adalah dia memiliki kesadaran bahwa yang mengontrol seluruh dimensi kehidupannya ini adalah ruh. Jadi yang mengontrol dimensi kehidupannya ini adalah ruh, bukan yang lain. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal nanti yang pembahasan-pembahasan yang terkait dengan bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain, baik itu dimensi tubuh, baik itu dimensi nafs, atau juga masuk ke dalam pembahasan tentang dimensi ruh itu sendiri sebagai dimensi yang paling batin di dalam diri manusia. Nah, ruh ini adalah sesuatu paling batin, hakikat yang paling batin, karena dia terkait dengan peniupan ruh. Jadi terkait dengan peniupan ruh. Sebab itu, kesadaran ruhania, dia adalah satu bentuk kesadaran yang kita mesti jaga terus-menerus. Jadi kesadaran ruhania ini kita mesti jaga terus-menerus. Kenapa? Karena dia adalah kesadaran yang paling batin. Dalam kehidupan kita, yang paling banyak kita gunakan kesadaran ini adalah kesadaran yang bersifat material. Kan? Kesadaran yang bersifat fisik. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia itu kebanyakan urusan makan, urusan minum, urusan rumah, kan? Dan seluruh hal-hal yang terkait dengan itu. Kebanyakan urusan seperti itu. Kita 3 bulan ini diisolasi, itu kan kita marah-marah, kan? Ini kok kita dilarang ke sana kemari dan seterusnya. Ya karena tubuh ini memang lagi menuntut. Jadi tubuh ini biasanya dia jalan-jalan, shopping, ke mall, dan seterusnya. Tahu-tahu dia diisolasi, nggak bisa kemana-mana, tidak boleh kumpul. Itu kan satu bentuk kebiasaan dari tubuh kita. Makanya ketika ada isolasi, nah dia rindu untuk kemudian dia menemukan kembali kebahagiaan dari tubuh ini. Kebahagiaan dari tubuh ini. Yaitu mendapatkan kenyamanannya secara spesifik. Nah, jadi itulah tugas utama para nabi mengingatkan bahwa manusia ini adalah sementara. Apa maksudnya sementara? Bahwa kehidupan fisik ini sementara. Ya. Siapapun kita akan sampai kepada waktunya, kita akan sampai pada ajalnya, karena memang sementara. Yang tidak sementara itu adalah roh. Kenapa tidak sementara? Kenapa roh abadi? Karena dia peniupan langsung dari Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena dia peniupan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersifat kekal dan abadi.
tubuh ini yang dia tidak abadi. Oke. Tubuh ini yang dia tidak abadi. Nah, Nabi datang dengan banyak pesan-pesan itu mengingatkan kita bahwa benar bahwa kita hidup di dunia, tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan porsi lebih besar terhadap makanan ruhania, terhadap makanan ruhania. Karena masing-masing ada makanannya. Tubuh kita ada makanannya, ruh kita juga ada makanannya. Dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Lihatlah manusia apa yang dimakannya, kan? "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Kalau mau lihat manusia, lihatlah makanannya, pada makanannya. Apa makanannya? Maksudnya, Quran ingin menjelaskan apakah kita lebih memberikan makanan jismania atau kita lebih memberikan porsi terhadap makanan ruhania. Makanya di dunia ini adalah satu bentuk latihan perjalanan bahwa nanti kelak setelah kita kemudian meninggalkan alam dunia, kita akan tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzah nanti. Dan itu adalah dengan dimensi ruhaniah kita. Nah, ruh ini harus diberikan bekal untuk melanjutkan nanti perjalanannya di alam barzah. Apa makanan ruh itu? Ya seperti sekarang ini kita taklim, kita bermunajat, kemudian sholat dan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah bagian dari hal-hal disebut sebagai makanan ruhaniyah. Dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh ruhana kita di nanti ketika insya Allah kita melanjutkan perjalanan dari alam dunia kemudian menuju nanti di alam barzah. Karena nanti di sana yang berjalan adalah dimensi ruhaniah kita. Jadi kita meninggalkan tubuh fisik kita. Nah, tubuh fisik kita, kemudian dengan itu kita nanti berjalan melanjutkan perjalanannya dengan dimensi ruhaniah tadi. Nah, kemudian tadi dijelaskan kan ada interaksi ya antara tubuh dengan dimensi ruhaniah. Nah, interaksi ini terus-menerus terjadi di dalam diri. Kenapa? Karena terkait dengan tadi bagaimana kita mengendarai tubuh ini dan ruh sebagai pengendali. Sehingga dia berdialog terus-menerus. Di situ antara keinginan tubuh, keinginan ruh, keinginan tubuh, keinginan terus-menerus berdialog seperti itu. Nah, interaksi itulah yang akan memberikan kita, membentuk kita, dan akan memberikan kita sebenarnya kita ini siapa. Apakah kita itu lebih peduli kepada tubuh kita, atau kita lebih peduli kepada dimensi ruhaniah kita. Jadi, ada istilahnya dalam ilmu akhlak disebut dengan malakah nafsaniyah. Jadi masing-masing ini punya karakter, masing-masing punya kebiasaan ya. Kebiasaan-kebiasaan, ada kebiasaan yang dilakukan oleh tubuh. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang merupakan itu tuntutan ruhaniah kita. Misalnya contoh saya sering menggambarkan, misalnya kalau kita terbiasa dalam sarapan pagi kita makan roti dengan teh misalnya setiap hari. Nah, tahu-tahu pada suatu hari dia tidak ada, roti dan teh itu tidak ada. Nah, kemudian kita marah-marah, kan? Nah, artinya kita harus sadari pada waktu itu betapa kita bergantung terhadap tubuh kita. Kenapa? Karena hanya sepotong roti dan segelas teh itu bisa membuat kita marah, kan? Nah, ini dimensi dialog yang kalau kita lihat. Atau lebih sederhana lagi, kita terbiasa baju kita disetrika oleh orang lain. Nah, karena setrikanya agak sedikit tidak seperti biasanya, melencong gitu, setelah disetrika tidak disetrika dengan baik, nah kita marah-marah. Itu menunjukkan kita ini betapa kita bergantung kepada pakaian yang mungkin itu tidak lebih dari begini, kan? Artinya kita butuh pada sesuatu yang sangat fisik. Betapa baju hanya salah setrika itu membuat kita marah-marah.
Nah, itu menunjukkan kita lebih peduli kepada tubuh, kan? Lebih peduli kepada tubuh. Itu contoh-contoh kecil dan kita harus belajar peduli terhadap yang kecil-kecil ini. Okay? Karena kenapa? Itu akan membentuk pola keseharian kita, pola kehidupan keseharian kita. Jadi ibu-ibu, kalau bisa pelajari tentang pola apa-apa yang membuat kita sebenarnya bergantung ya, apa yang membuat kita bergantung. Seperti tadi, karena kita terbiasa dengan roti dan teh, nah suatu hari dia tidak ada, kita marah-marah, uring-uringan, dan seterusnya. Setrika ini betul marah-marah, makanan tidak enak, marah-marah, kan? Itu menunjukkan betapa kita sebenarnya bergantung kepada dunia yang sangat bersifat fisik dan materi. Dunia ini dari kata dana, dia adalah kerendahan. Nah, kalau kita yang membuat kita marah-marah itu seperti itu menunjukkan betapa rendah sebenarnya keinginan kita. Okay? Karena kerendahan itu bisa membuat kita marah-marah, kan seperti itu. Buat kita marah-marah. Tapi kalau kita terbiasa mendahulukan dimensi ruhaniah kita, kalau kita terbiasa mendahulukan dimensi ruhaniah kita, nah insya Allah kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang bersifat fisik tadi. Makanya kita harus belajar tentang pengendalian yang kecil-kecil. Jadi kita tidak perlu yang besar-besar dahulu ya. Utamakan dulu yang kecil-kecil, yang sehari-hari, karena itu akan membentuk keinginan ruh. Jadi kalau kita berbicara, ini berkehendak, yang berkehendakkan ruh ya. Misalnya, saya menggerakkan tangan, itu atas dasar perintah ruh saya. Dia bergerak itu karena perintah ruh, sehingga dia bergerak. Nah, kalau kita terbiasa untuk misalnya mengendalikan yang kecil-kecil tadi, berarti itu sama dengan kita sedang menguatkan dimensi ruhaniah kita. Nah, sholat yang kita lakukan itu pun itu adalah juga dimensi yang menguatkan iradah manusia, menguatkan bagaimana ruh sebagai pengendali, ruh sebagai dimensi yang paling dominan terhadap tubuh kita. Dan juga banyak hal yang lain. Pada intinya, semua syariat datang, syariat yang kita lakukan ini, apapun itu bentuknya, itu adalah bagaimana dia di tahap pertama itu adalah sebagai satu bentuk latihan pengendalian terhadap tubuh kita, bahwa ruhlah pengendali. Nah, selanjutnya kalau kita terbiasa, insya Allah syariat itu akan menjadi pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya maksud bahwa masing-masing ada tabi ininya, punya kebiasaannya sendiri. Dia adalah masing-masing punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Tubuh fisik kita punya kebutuhannya sendiri. Nah, ruh kita punya kebutuhannya sendiri. Masing-masing ada haknya. Nah, yang kita persoalkan bukan pada persoalan itu, yang kita persoalkan adalah ketika kita bergantung kepada dimensi materi. Kenapa bisa bergantung? Karena ruh kita sudah mencicipi nikmat materi tadi. Okay? Ada hadis yang menarik dari Rasulullah, ad-dunya huwal i'tibar, kata Rasulullah. Dunia itu sebenarnya hanya ada di imajinasi kita. Jadi kata Rasulullah, ad-dunya hiyal i'tibar. Dunia itu hanya satu sangkaan kita saja. Dia maksudnya dunia itu di imajinasi kita saja. Nah, apa maksudnya misalnya seperti ini? Misalnya saya sudah lama tidak ke Makassar. Ya, saya rindu makan coto konro, kan. Nah, jadi saya sudah lama sekali Bu Tenri, Pak Eko makan coto konro. Nah, itu kan nikmatnya ada di benak saya ya. Jadi setiap saya menyebut kata coto konro, itu nikmatnya langsung tergambar dengan baik di benak saya. Nah, itulah sebenarnya dunia. Itulah dunia. Jadi apa yang muncul di benak kita dan memanggil lagi, itulah sebenarnya hakikat dari dunia. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya hiyal i'tibar. Dunia itu sebenarnya ada di imajinasi kita. Apa maksudnya? Nikmatnya itu yang tinggal di ingatan kita. Jadi nikmatnya itu tinggal di ingatan kita.
karena saya sudah pernah mencicipi nikmatnya makan coto, konro, dan seterusnya, itu benar-benar tercipta dalam diri saya sehingga kalau dia manggil, nah dia harus dipenuhi. Nah, kalau saya harus memenuhi itulah bahwa saya pada saat itu betapa saya melekat terhadap nikmat itu, ya. Betapa saya sebenarnya melekat kepada nikmat itu. Ini disebut dengan dunia ya, dimensi materi. Nah, itu adalah terkait dengan dimensi tubuh ya, dimensi tubuh. Makanya kita belajar untuk melihat diri kita dan ke dalam diri kita, apa-apa saja yang membuat kita cepat-cepat marah, cepat-cepat tersinggung, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit uring-uringan, itu harus kita pelajari dalam diri. Untuk apa? Untuk kita belajar memangkas satu persatu, untuk kita belajar perlahan-lahan bagaimana kita tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang demikian. Nah, sebelahnya juga demikian, yaitu dimensi roh. Roh juga itu punya kebiasaan sendiri, dia punya karakter sendiri, dia juga punya sifat-sifat yang ilahiyah sebagai tuntutan-tuntutan yang yang dia nikmati sendiri. Nah, misalnya sholat yang kita lakukan itu kan sebenarnya punya nikmatnya sendiri ya. Cuma nikmatnya itu jarang kita temukan ya, kadang-kadang. Karena kenapa ya? Karena kita ini kebanyakan melaksanakan sholat itu karena kewajiban ya, menggugurkan kewajiban. Tapi pasti kita pernah melakukan sholat yang begitu khusyuk sehingga kita rindukan. Pernah kita mengaji begitu khusyuk yang itu kita rindukan. Kita pernah melakukan hal-hal yang positif dan itu kita rindukan, kan? Nah, itu bagaimana juga kita menjaga agar roh juga itu punya kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Sehingga nanti dia bisa berbuah, sehingga dia menjadi satu bentuk pengendali atas ruhaniah kita. Nah, kalau dia menjadi pengendali, itulah kita disebut dengan orang yang muttaqin, kan? Muttaqin, yaitu dia senantiasa istiqomah di jalan Tuhan karena dia sudah ittaqo. Ittaqo itu dia sudah tidak dipengaruhi lagi tentang kiri atau kanan. Dia senantiasa terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini pengantar untuk kita diskusi, Bu Tenri. Terima kasih banyak. Ini sebagai pengantar dan seterusnya kita berdiskusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ibu-ibu dan sudah ada pertanyaan juga Ustaz melalui chat. Sesi kita ini sekarang sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu bisa acung tangan langsung bertanya pada Ustaz, bisa juga menuliskan di chat. Nah, dari chat ini ada pertanyaan Ustaz dari Pak Ahlan. Pak Ahlan ini bertanya bahwa seringkali kita mendengar kata nyawa dan ruh. Apakah kedua hal ini sama atau membedakan? Kalau berbeda, apa yang membedakannya? Itu pertama. Yang kedua, saya pernah menonton di beberapa video menunjukkan pernah orang meninggal jasadnya belum pernah hancur. Waktu meninggalnya sudah ratusan tahun seperti kisah paman atau sahabat Nabi. Apakah pengaruh ruh dalam implikasi pada jasad? Saya rasa satu-satu dulu, silakan dijawab Ustaz. Ya. Yang pertama ini Bu ya, nyawa dan ruh ya. Iya. Ya. Nah, kalau yang saya pelajari dan saya temukan sebenarnya ini satu bentuk bahasa yang berbeda. Ruh itu bahasa Arab, nyawa itu bahasa Indonesia. Nah, cuma nyawa ini dia lebih memiliki tradisi keindonesiaan. Kalau ruh ini lebih memiliki tradisi yang memang sesuai dengan Quran dan hadis, kan? Nah, makanya kita lebih cenderung mana? Saya lebih memilih untuk tadi tetap kepada istilah ruh ya.
Karena nyawa ini punya istilah terminologi sendiri. Dia bisa terkait dengan tradisi. Misalnya karena saya ini banyak terlibat dengan komunitas-komunitas tarekat, biasanya mereka lebih menggunakan nyawa. Tapi kalau saya lihat, nyawa itu banyak sekali persinggungannya dengan tradisi lain. Bisa tradisi Hindu, bisa tradisi kejawen, bisa tradisi yang lain-lain. Nah, saya lebih memilih tetap pada istilah ruh, karena ruh ini memang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis juga. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah membahasnya. Kalau nyawa itu agak ambigu ya, karena istilah nyawa itu banyak sekali yang tradisi yang hadir dalam istilah nyawa. Boleh jadi dia istilah Hindu, Buddha, kejawen dan seterusnya. Kita akan kebingungan. Tapi kalau ruh itu istilah spesifik yang bisa kita temukan baik dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu. Dan yang saya pahami ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ruh itu adalah suatu hakikat yang tersendiri yang memang dia independen, sudah ribuan tahun diciptakan sebelumnya. Nah, kemudian kenapa ada tubuh yang masih tetap padahal dia orangnya sudah meninggal. Nah, ini justru yang kita bahas tadi, bahwa sebenarnya pengendali itu adalah ruh. Jadi pengendali itu adalah ruh. Jadi seperti yang contoh yang selalu saya angkat terus sederhana, yaitu makanan kita kemudian diolah oleh ruh kita di dalam diri. Ruh inilah yang mendistribusi satu jadi darah merah, darah putih, dari rambut jadi kuku dan seterusnya. Itu adalah aktivitas ruhaniah kita. Nah, orang yang punya kekuatan jiwa, jadi orang yang punya kekuatan jiwa, dia bisa melakukan ini bahkan dia ketika dia telah pergi, telah meninggalkan dunia ini, seperti itu. Contoh sederhana begini, kita kan setiap hari sebenarnya ke alam barzah ya, kan dalam hadis Rasulullah, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati, kan? Artinya kalau kita tidur sebenarnya kita ke alam barzah. Alam barzah, kita di alam barzah, tapi kita masih bisa mengontrol tubuh kita. Okay? Jadi meskipun kita di alam barzah, tapi kita masih mengontrol tubuh kita. Nah, ada orang-orang yang punya kesucian yang bagus, dia punya jiwanya yang suci, dia punya kekuatan untuk masih mengurus tubuhnya. Makanya banyak hadis menjelaskan seperti itu. Misalnya begini, dalam hadis dijelaskan bahwa setiap malam Jumat, para arwah dibiarkan turun ke dunia, dia kunjungi kuburannya terlebih dahulu, dia mengurusi kuburannya, lalu kemudian dia ke rumahnya. Di rumahnya itu dia akan melihat sanak keluarganya. Kalau keluarganya bertengkar, dia akan sedih. Kalau keluarganya damai bahagia, dia pun turut bahagia. Itu hadisnya. Dan hadis saya menurut saya menarik ya. Artinya memang ketika manusia meninggal, dia tidak terputus seputus-putusnya dengan alam dunia. Dia masih terhubung. Seperti dalam hadis ini dijelaskan. Seperti dijelaskan dalam hadis ini. Makanya itulah kenapa kita disuruh berziarah. Berziarah itu karena dia masih mengurusi tubuhnya. Tapi khusus bagi mereka di dunia ini mempersiapkan kesucian jiwanya. Nah, sampai di alam barzah pun dia mampu mengurusi tubuhnya. Sehingga tubuh itu masih nampak seperti semula ya. Tidak ada yang kurang. Bahkan dalam kisah-kisah itu ada memberikan semerbak aroma wangi yang luar biasa. Harum luar biasa. Nah, ini mungkin Bu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Masih ada lagi yang bertanya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana ruh pada para yang sudah meninggal
di alam barza, apakah kegiatan-kegiatan maksudnya yang ruh-ruh yang muslim yang husnul khatimah, apakah kegiatan-kegiatan maksudnya masih dalam hal-hal yang bagaimana, kegiatan-kegiatan apa yang di alam barza sana yang dilakukan oleh ruh para syuhada atau para muslim yang husnul khatimah. Makasih Ustaz. Iya, Bu. Halo Bu Tenri, langsung? Silakan dia, Ustaz. Ya. Nah, ada dalam hadis dijelaskan al-yauma nafsi-nafsi, kan? Jadi hari ini kita sendiri-sendiri. Makanya ketika manusia ke alam barzah nanti, itu akan dijelaskan al-yauma nafsi-nafsi. Hari ini adalah sendiri-sendiri. Apa maksudnya sendiri-sendiri? Maksudnya pada saat itu manusia akan hidup bersama amal-amalnya. Manusia akan hidup bersama amal-amalnya. Walaisal insanu illa ma sa'ah, dalam Al-Quran. Tidak ada manusia itu kecuali yang dia usahakan. Kecuali yang dia usahakan sendiri. Illa ma sa'ah. Jadi yang menemani kita nanti di alam barzah itu tidak lain kecuali dari amal kita sendiri. Dan amal itu maknanya luas. Amal itu bukan cuma perbuatan maknanya, tapi termasuk dengan imajinasi kita, khayalan kita, niat-niat kita, apapun itu, akhlak-akhlak kita, itu nanti punya wujud di alam barzah. Jadi nanti kelak semuanya itu punya wujud di alam barzah. Makanya yang dimaksud amal ini walaisal insanu illa ma sa'ah, tidak ada manusia itu kecuali usahanya. Usaha ini tidak cuma dalam konteks laku, perilaku, perbuatan, tapi juga termasuk imajinasi. Imajinasi, niat-niatnya, khayalannya, itu semua akan menjelma di alam dunia dan menemani kita nanti di alam sana. Nah, amal yang mana? Itu disebut dengan amal-amal yang malakah. Amal-amal yang menjadi bagian dari diri kita. Yaitu yang sudah menjadi bagian dari identitas diri kita. Kebiasaan-kebiasaan kita maksudnya. Kebiasaan. Jadi malakah itu maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan. Kalau kebiasaan baik, alhamdulillah baik. Nah, kalau kebiasaan buruk, alhamdulillah, maka dia yang muncul justru wujud-wujud yang buruk ya. Nah, jadi di sini perlu ditegaskan kalau dia husnul khotimah, dia adalah orang mukmin yang baik, maka dia akan bersama dengan amal-amalnya yang baik. Nah, kalau dia meninggal dengan su'ul khotimah, dengan keburukan, mati yang dengan akhir yang buruk, maka yang bersama dia dengan hal-hal yang bersifat buruk. Nah, makanya yang bersama kita nanti adalah tidak lain kecuali dengan amal-amal kita sendiri. Makanya banyak hadis yang menjelaskan tentang dialog antara dirinya dengan amalnya. Misalnya ada yang bertanya dalam hadis dijelaskan, jadi ketika seorang meninggal, ada cahaya yang muncul dari bawah, dari atas, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, dia bertanya, siapa engkau? Cahaya itu menjawab, aku adalah hajimu. Siapa engkau? Aku adalah puasamu. Siapa engkau? Aku adalah sholatmu. Siapa engkau? Dan terus seperti itu. Nah, semuanya akan menemani manusia di alam sana. Dan bukan cuma itu, nanti itu manusia juga akan dituntun sesuai dengan amalnya. Ya, misalnya begini, misalnya sekarang kita belajar tentang tauhid ya, misalnya tentang tauhid. Ternyata dahulu kita ada kesalahan. Nah nanti kalau amal kita bagus pada saat kita belajar, niat kita tulus, nah nanti kita akan dibukakan, ditunjukkan bahwa beginilah sebenarnya pemahaman tauhid yang benar seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya apa nanti pekerjaan manusia di sana,
itu adalah ada di sana manusia akan mendapatkan satu bentuk kehidupan baru dan satu bentuk pembelajaran baru. Kan ada yang bertanya, dulu pernah ada yang bertanya sama saya, bosan Don, kita akan kebosanan kalau yang diceritakan hanya itu saja ya, makan, minum, terus ini dan seterusnya seperti dalam kisah-kisah yang kita dengar. Nah, tapi kita tidak akan bosan karena di sana adalah senantiasa hidup baru terus-menerus. Kita mendapatkan satu kehidupan baru terus-menerus. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan satu pelajaran-pelajaran yang baru, tapi pelajaran itu sesuai dengan amal kita di dunia. Maksudnya, kalau orang tidak pernah belajar tauhid, maka tidak ada benih untuk membuka dia tentang pelajaran tauhid. Kan ada hadis dijelaskan dunia ini tempat menanam, di sana kita memetiknya. Kan? Jadi dunia ini sebagai kita tempat menanam, di akhiratlah nanti kita akan memetik hasilnya. Nah, sama seperti itu. Jadi di dunia ini amal-amal kita itu adalah seperti benih dan di akhirat nantilah kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti. Jadi kalau di sini kita belajar taklim, belajar tentang kenabian, belajar tentang tauhid, nah di sana kita akan ditunjukkan hakikatnya. Makanya ada terus kehidupan yang baru. Jadi kita tidak akan bosan seperti kehidupan di dunia ini ya. Seperti itu. Kita tidak akan merasakan satu bentuk kebosanan karena kehidupan yang baru terus-menerus. Dan kebaruan itu pasti akan memberikan satu bentuk kenikmatan di dalam diri kita, satu bentuk kenikmatan di dalam diri kita. Nah, ini perbedaan antara hidup di dunia dengan kehidupan di akhirat. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Bu Cia gimana, Bu Cia? Ya, makasih banyak, Bu. Makasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ya. Ini istrinya Ustaz. Salam. Oh iya, yeah. Ustaz, iya. Yeah. Silakan Ibu-ibu, masih ada. Jadi betapa pentingnya ya Ustaz kita betul-betul mengarahkan ruh kita dia menuju ke tempat yang tinggi, bukan turun ke bawah ke dunia ya Ustaz ya. Iya. Oleh KMC bertanya Ustaz. Silakan Bu. Saya mau tanya Ustaz tentang ruh ini, apakah ada ruh perempuan atau ruh laki-laki? Nah, itu ruh sebagaimana ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Makanya dalam Quran juga dijelaskan begitu, orang-orang musyrik mengatakan malaikat itu perempuan. Lalu Quran menegaskan, nah kata Quran, celakalah mereka yang menganggap malaikat itu perempuan. Malaikat itu kan ruh ya. Malaikat itu ruh. Malaikat itu adalah dimensi ruh. Di malaikat itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Nah, sama dengan diri kita, karena kita punya ruh, dimensi ruh, maka ruh itu tidak ada ruh laki-laki, tidak ada ruh perempuan. Jadi laki-laki perempuan itu sebenarnya fisik, tubuh. Jadi ketika dia turun ke dunia, nah di dunia itulah dia, kalau kita belajar biologi ada plus minus ya apa, yang saya lupa pelajaran biologi, yang tambah-tambah kemudian ini seterusnya. Nah kalau begini misalnya lahir dia jadi laki-laki, kalau ini perempuan. Nah itu dimensi fisik, tapi ruh sebagaimana ruh, dia adalah tidak punya jenis kelamin. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Nah, makanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dimensi laki-laki, tidak ada dimensi perempuan. Yang ada adalah jamal dan jalal, keagungan dan keindahan. Ruh juga ada dimensi jamal dan jalal. Ada ruh yang agung dengan ada ruh yang dimensi keindahannya, jamal dan jalal. Makanya laki-laki dan perempuan pada dimensi itu sama. Makanya kalau ada perintah terkait dengan ruh, itu pasti tidak dibedakan. Quran tidak pernah membedakan. Misalnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Muslimin wa muslimatin. Laki-laki dan perempuan. Takwa itu karena semuanya adalah terkait dengan dimensi ruh, tidak ada
lebih unggul laki-laki atau perempuan. Pokoknya kalau dia kembali ke dimensi ruh itu tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Makanya Al-Quran dijelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, perlombaan itu akan adil kalau startnya sama, kan? Startnya sama. Nah, ruh ini tidak ada laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpotensi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki tidak unggul perempuan, begitupun perempuan tidak unggul daripada laki-laki. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, bentuk kalian, tetapi kepada hati. Hati kan dimensi ruh, dan itu tidak ada dimensi laki-laki dan perempuan. Makanya ruh, tidak ada ruh laki-laki dan tidak ada ruh perempuan. Semuanya sama, dan semuanya menjelaskan tentang hakikat paling batin dalam diri kita yang menjelaskan tentang dimensi al-hayy, kehidupan. Dan kehidupan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan. Iya, Bu. Ya, Ustaz, makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Bapak masih ada yang mau tanya? Iya, bisa bertanya, Bu Andi. Ya, silahkan, Bu Andi Sompa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam, Bu. Ini pernah saya baca dalam buku Ustaz. Iya. Dalil pembuktian Tuhan. Iya. Saya baca karena itu manusia harus memiliki dimensi materi dan tidak memiliki dimensi lain. Yang saya ingin tanyakan di sini, Ustaz, manakah yang lebih substansial di antara keduanya? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buku pembuktian dalil Tuhan itu buku perbandingan antara materialisme dan orang-orang yang meyakini kepada Tuhan. Nah, itu keyakinan terhadap materialisme, orang-orang yang berpikir materi saja, dia meyakini bahwa ya tidak ada sesuatu itu kecuali materi, karena dia adalah meyakini tidak ada sesuatu di balik dunia imateri ini. Makanya dia meyakini ya sudah tidak ada yang bersifat ruh itu. Tapi kita sebagai seorang muslim dan meyakini bahwa ada sesuatu di balik dari dimensi yang lahir ini, yang kita saksikan ini, yang kasat mata ini, yang disebut dunia ini. Ada sesuatu di baliknya. Dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 3, "Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah awal, akhir, zahir dan batin. Jadi karena dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini pasti memiliki dimensi batin karena dia diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini kan dia memiliki dimensi zahir dan batin. Makanya segala sesuatu pasti memiliki dimensi zahir dan batin. Bahkan amal ibadah pun memiliki dimensi zahir dan batin. Nah, jadi kalau kita meyakini dalam Islam meyakini bahwa hakikat itu adalah pada ruh. Kenapa? Karena ruh itu abadi. Kenapa abadi? Karena ada peniupan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya. Karena dia adalah peniupan ruh, dan di peniupan ruh yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia abadi. Kita kan ingin hidup abadi. Kenapa? Karena kita ingin hidup kekal, abadi, dan sampai kepada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu adalah di sanalah kita akan mencicipi kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan. Itu adalah keabadian kita, dan itu adalah dimensi ruh. Makanya kita harus penekanannya kepada dimensi ruh. Kita harus memberikan porsi yang lebih kepada dimensi ruh, karena dimensi ruhlah kepada titik keabadian kita. Dan saya ulangi kembali penjelasan sebelumnya, semua syariat datang ini, jadi semua syariat, apapun bentuk syariat yang kita lakukan, itu adalah untuk menguatkan dimensi ruhaniah kita, agar tidak terjebak di dalam tubuh yang fisik ini. Dia ruh kita bisa merdeka,
merdeka dari keinginan-keinginan yang bersifat fisik ini. Iya, Bu. Gimana Bu Andi sama Pak? Oke. Masih ada ibu-ibu, silakan. Waktu kita... Saya Ya. Bu Andi mau tanya. Marni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti penjelasannya tadi tentang sifat yang diperintahkan oleh roh. Misalkan seperti ini. Misalkan kita pernah melakukan suatu kesalahan. Terus kita mengingat kesalahan itu, tapi yang timbul adalah bukan ingin melakukannya lagi, tapi malah penyesalan yang sangat dalam. Nah, apakah itu termasuk diperintahkan oleh roh atau wujud kita? Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua adalah apakah Nabi Adam waktu melakukan pelanggaran pertama yang diperintahkan langsung oleh Allah itu dia langgar, apakah sama ininya dengan manusia sekarang, misalkan seperti kita sekarang yang melanggar perintah Allah dari ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan. Iya, ya. Iya, itu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, Bu. Ya, langsung Bu Temri. Ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini sangat menarik karena kita sebenarnya di dalam diri ada yang disebut dengan ingatan, file. File itu kalau dalam bahasa sufi disebut dengan kumbang file itu disebut dengan alam khiyal, alam imajinasi. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya terekam di imajinasi. Nah, misalnya begini. Misalnya tahun 2000, seperti yang contoh ya, kita pernah melakukan satu bentuk kesalahan tahun 2000. Setelah 2020 ini, file itu muncul di ingatan kita. Nah, lalu ketika muncul, saya kemudian istighfar. Jadi memohon ampun, karena saya sadar bahwa tahun 2000 itu adalah satu bentuk kesalahan yang saya lakukan. Nah, itu dari mana? Itu sebenarnya dari tadi kebiasaan kita untuk menundukkan dimensi jismania kita. Maksudnya kita lebih peduli kepada dimensi ruh. Seandainya yang kita lakukan sebaliknya, kita hanya peduli kepada dimensi materi. Kalau dia muncul, boleh jadi tidak ada bentuk penyesalan, kan? Boleh jadi, bahkan boleh jadi kita mengatakan kok saya tidak lebih dari itu ya, boleh jadi ya, seperti itu. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk kita lebih menaruh perhatian yang lebih kepada dimensi ruhani kita, nah itu akan membimbing kita melihat masa lalu, lalu kemudian setelah kita ingat sekarang ini kita beristighfar. Nah, cuma dalam satu sisi kita pun harus ingat, jadi kita harus ingat bahwa kenapa kita bisa istighfar itu tidak lebih karena pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan itu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik kita tidak mungkin melakukan kebaikan. Yang kita perlu lakukan ini hanya perlu untuk bagaimana menaruh perhatian lebih kepada ruh. Tapi saat kita melakukan kebaikan itu pasti dari taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kebaikan itu harus kita pertama itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lupa, seperti itu. Misalnya sebegini, kalau saya balik ya. Saya tahun 2000 melakukan kebaikan. Saya tahun 2000 melakukan kebaikan. Misalnya saya membangun masjid kan, atau saya membangun rumah sakit.
rumah sakit. Tahun 2000 saya sangat ikhlas karena saya ingin membantu orang lain. Nah, tahun 2000 itu saya sangat ikhlas. Tahun 2020 tiba-tiba ada orang memuji saya. Wah, kau luar biasa ya tahun 2000, berkat dirimu kau bisa menolong orang banyak. Nah, akhirnya muncul riak saya. Nah, saya akan mengatakan, itu kan karena saya. Coba bukan saya. Itu kan gara-gara saya. Nah, awalnya dia ikhlas tahun 2000. Tahu-tahu 2020 dia riak. Bangunan yang dia bangun tahun 2000 itu hancur seketika. Itu karena di tahun 2020 dia riak. Makanya kita hati-hati melihat masa lalu. Hati-hati melihat masa lalu. Karena tadi, boleh jadi kalau kita istighfar, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya seperti tadi, kebaikan yang ikhlas begitu, tahu-tahu di sini tahun 2020 saya melihatnya sebagai ini, nah itu justru amal kita yang awalnya ikhlas justru jadi riya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi bisa terjadi juga tadi buruk jadi baik, bisa jadi baik jadi buruk. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan yubaddiluna sayyi'atin hasanat. Yubaddil itu merubah. Jadi Allah merubah sayyi'at, keburukan-keburukan, hasanat menjadi kebaikan-kebaikan. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kita harus hati-hati melihat masa lalu. Bisa terbalik seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya sampai lupa, Bu. Apa lagi pertanyaan kedua? Yang Nabi Adam, zaman Nabi Nah, Adam. iya. Nah, setiap dosa spesifik itu punya ininya masing-masing, punya spesifik masing-masing terkait dengan diri seseorang. Jadi setiap orang itu ketika dia melakukan satu bentuk perbuatan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terlihat sama ya, terlihat sama, tapi sebenarnya dia punya hukum spesifik antara dirinya dengan Tuhannya. Makanya kita tidak boleh menjudge orang seenak kita, menilai orang seenak kita, menghakimi orang seenak kita, karena tadi semua orang melakukan penentangan itu dan punya kasusnya sendiri, punya kasusnya sendiri, punya kasus yang spesifik. Ada sesuatu yang terbercik di dalam hati dia sehingga dia melakukan satu itu. Nah, misalnya kisah Adam alaihissalam. Kisah Adam ini kan sebenarnya kisah tentang yang disebut dalam, itu banyak penafsiran, ada 27 penafsiran tentang kisah Adam. Tapi cuma pada umumnya dijelaskan itu adalah dia memakan buah pengetahuan. Buah pengetahuan. Jadi karena memang hakikat manusia ini adalah ma'rifat, sehingga dia lupa atas perintah Tuhan untuk jangan bukan buah hindi. Tapi pengetahuan itu adalah hakikat manusia, makanya dia tetap memakannya. Dan dari makan itulah kemudian dia turun ke dunia ini. Seperti itu. Tapi itu khusus terkait dengan Nabi Adam. Kalau yang manusia tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi setiap dari kita beda-beda dalam melakukan bentuk bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap dosa itu punya tingkatan-tingkatan sendiri. Sebagaimana amal ibadah yang baik pun punya tingkatan-tingkatan sendiri. Nah, yang dosa pun dan maksiat pun punya tingkatannya masing-masing. Makanya setiap dosa itu spesifik terkait dengan orangnya. Gitu. Iya, Bu. Baik, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ustaz, ini kan manusia terdiri dari 3 dimensi itu, Ustaz. Dimensi rohani, dan fisik. Sekarang ini banyak sekali kita dengar adanya pengobatan energi. Dia bisa sembuh dan bisa juga menjadi tenang, alam pikir. Itu ada di mana tuh, Ustaz? Dimensi rohani kah atau di dimensi Nah, iya. Jadi kaidahnya begini, kalau dia sesuatu yang mudah diperoleh, maka dia dimensi psikis, psikologi. Dia ruang nafs. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang diraih seperti dalam bentuk riyadhah, dia harus puasa dulu, dia harus tasya dulu, dia riyadhah. Nah, itu disebut dengan dimensi ruhaniyah, spiritual dia. Makanya dimensi ruhani itu sangat batin. Nah, yang biasa orang lakukan itu seperti yang dilakukan di pengobatan dalam ini pengobatan modern psikologi. Nah, seperti
praktek-praktek meditasi itu adalah ruang psikologi. Makanya setiap orang bisa merasakan kebahagiaan ketika dia meditasi dan dia mendapatkan energi positif dan seterusnya. Seperti banyak sudah diaplikasikan dalam beberapa rumah sakit untuk pengobatan seperti itu. Nah, memang itu adalah memberikan dampak dan dia adalah dimensi psikologi. Dimensi psikologi itu adalah dimensi nafs, dia berada di ruang tengah. Tapi dimensi spiritual ini dia batin, makanya dia tidak instan, Bu. Dia harus riyadhah, dia tazkiyatun nafs, dia harus istilahnya dia harus usaha semaksimal atau jihadun nafs sehingga dia memperoleh kekuatan ruhaniah tadi. Nah, itu bedanya. Jadi paling mudahnya itu dengan membedakan ada yang instan, ada yang tidak instan. Kalau instan dia dimensi psikologi, kalau tidak instan dia dimensi mistik, dimensi spiritual ruhani. Iya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Waktu kita tinggal 5 menit. Kalau tidak lagi yang bertanya, saya mohon Ustaz tutup dengan doa, kalau boleh Ustaz. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ingin mendengar Ustaz, akan bisa dilihat di YouTube Hasanah, insya Allah besok ditayangkan. Oke, silakan Ustaz. Iya Bu, terima kasih banyak. Biasanya yang doa Pak Eko. Beliau ahli doa. Jadi kita berdoa saja, insya Allah semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan kemudian menjadi malakah bagi diri kita dan menjadi bekal nanti di akhirat kelak, insya Allah untuk diri kita dan juga untuk bermanfaat untuk keluarga kita. Wabihadzi. Ini ya, Al-Fatihah. Baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak Eko. Dengan